Kasus perdata sengketa tanah nomor 244 terkait ganti kerugian masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan dengan penggugat atas nama Iskandar Zulkarnain melalui kuasa hukumnya Amelia Syahrani, SH, sedangkan tergugat ahli waris almarhum Alusdin Tumagor melalui kuasa hukumnya Mardi Sijabat SH yang mengkel. M, pemilik syah atas lahan seluas 1080 meter persegi beralamat di Kelurahan Besar, Jalan Pancing 1, Kecamatan Medan Labuhan. Pada intinya kuasa hukum tergugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menolak gugatan ganti rugi yang diajukan pihak penggugat Iskandar Zulkarnain yang taperen. Hadir pada persidangan kasus perdata di Pengadilan Negeri Medan tersebut. Menurut Ketua Umum LSM KPK RI Mardi Sijabat SHCPCLE mengatakan, terkait perihal ganti rugi yang mana penggugat itu dari pihak Zulkarnain melalui kuasanya kantor hukum Amelia ingin dalam petitum gugatan itu hendak meminta ganti rugi terkait objek tanah sengketa. Ya, objek sengketa tanah ini kan posisinya kalau mau dibuat sebagai permohonan untuk ganti rugi, ya menurut saya kan tidak layak, karena diantaranya prinsipal daripada penggugat ini sudah 18 tahun berperkara dengan para tergugat, sampai sekarang prinsipalnya itu nggak tahu di mana. KTP-nya juga alamatnya berbeda dari 18 tahun yang lalu, dari tahun 2001 atau 2002 begitu, mulai sejak awal perkara itu sampai sekarang prinsipalnya nggak ada. Jadi kita sungguh-sungguh heran begitu. Nah, ini diduga kuat, ini prinsipal ini tidak ada. Nah, diduga kuat ya, prinsipal ini nggak ada. Oleh karena itu kita mau coba menelusuri lebih dalam terkait perkara ini. Apakah memang benar penggugat ini prinsipalnya tidak ada? Karena pada waktu sidang mediasi tidak hadir, walaupun sudah patut dipanggil 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali, 3 kali, tidak hadir juga tanpa alasan yang sah. Nah, sebenarnya dalam hal mediasi itu kalau ada alasan yang sah, contoh ada surat sakit atau melalui video call menyatakan benar kelihatan sakit, itu sah-sah saja. Jadi alasannya benar, tapi masalahnya prinsipalnya nggak ada. Bahkan sudah 3 kali memasukkan gugatan dalam tempo 6 bulan, 2 kali dicabut gugatan itu, dibatalkan. Masuk yang ketiga, inilah yang ketiga. Isi pokok perkaranya sama gitu. Jadi kita mau menyikapi hal ini serius, khususnya Pengadilan Negeri Medan ini harus serius. Bagaimana yang dikatakan peradilan itu untuk mencari keadilan dan kebenaran? Kalau sempat ini lolos sampai kepada putusan pengadilan dan ternyata prinsipalnya nggak ada, wow, nah ini sangat memalukan peradilan. Nah, oleh karena itu ini harus serius ditindaklanjuti oleh pihak Pengadilan Negeri Medan, sehingga betul-betul ya marwah Pengadilan Negeri Medan itu untuk tempat mencari keadilan sangat yang kita hormati, benar-benar memang tempat untuk mencari keadilan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terkait itu Ketua, tidak sinkronnya KTP dengan kakak si penggugat itu mana? Terkait KTP tidak sinkron, ya dengan bukti-bukti yang kita dapat bahwa di satu sisi KTP itu beralamatkan di Medan, terus di satu sisi lagi beralamatkan di Padang. Nah, jadi KTP-nya itu nicknya pun diduga ini kurang ini ya, kayaknya nggak ini gitu. Jadi kita masih sedang menindaklanjuti lebih serius lagi. Sebenarnya ini penggugat ini ada atau tidak, hanya bayangan saja. Suatu anehnya itu pengacaranya dari dulu 18 tahun yang lalu tetap itu saja, nggak pernah ganti. Nah, jadi harapannya gimana? Ya harapan kita pihak Pengadilan Negeri Medan dalam hal gugatan perkara nomor 244 ini supaya serius dalam penanganannya terkait prinsipal ini, apakah memang benar ada atau tidak.
Kalau proses agenda selanjutnya terus dilanjutkan, sementara tidak ada sampai bisa jadi putusan ini, ternyata jika benar prinsipal itu tidak ada, tapi putusan ada, ini kan sangat memalukan. Presiden buruk bagi peradilan di Medan ini jika memang benar terjadi seperti itu, prinsipalnya memang tidak ada. Oleh karena itu ya kita memohon kepada pihak pengadilan serius menangani perkara ini. Sengketa terkait ganti rugi yang dimohonkan itu adalah objek sengketa yang bersengketa dan posisinya lah rumit sekali, karena konfliknya nggak satu konflik, yang mana sertifikatnya juga berada di tangan pihak ketiga. Bagaimana penggugat memohonkan kepada pengadilan permohonan ganti rugi objeknya yang mana masih bersengketa dengan pihak ketiga, yang mana surat-surat daripada tanah itu milik daripada tergugat yang digugat saat ini itu berada pada pihak ketiga yang sudah 2 kali dimohonkan pihak pengadilan negeri eksekusi, gagal 2 kali. Jadi kalau mau itu diganti rugikan ya tidak cocok, artinya memang gugatan ini tidak layak untuk diterima, atau seharusnya gugatan ini tidak diterima ataupun ditolak begitu. Kalau sempat ini diterima atau dikabulkan, lucu ya menurut saya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa pengadilan negeri ya bijaksana dalam memberikan putusan nantinya yang kita harapkan. Terima kasih.